Mak kagak boleh egois, Boy. Mak mesti nurutin amanah babe lo, biar lo jadi anak yang soleh. Mak kangen banget, Boy. Ya Allah. Ayo, belum. Mana sih? Sopan. Dia tuh Ustadz baru di sini. Sedih. Wah, ngaruh, lu bohong mukul. Anak baru lu sobat. Saya baru ketemu di warung Sulika. Dia tuh wakilnya Ustadz Sepuh. Kenapa nggak bilang sama gua lo? Ustadz ya? Ya Om, jangan melawan sama Pak Ustadz. Beliau ini wakilnya Ustadz Sepuh. Sudah. Saya paling tidak suka. Sesama santri ini kita bersaudara. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan hati yang tenang, kepala yang dingin. Jangan ribut seperti ini. Sesama santri itu bersaudara, ngerti nggak? Sekarang semuanya kalian kaulah. Ayo. Ayo deh, sidang. Ayo. Buruan. Ini lagi. Ayolah. Saja bang. Ayo semuanya kawan. Kalau ada apa-apa, bilang saya aja bang. Nah. Ayo. Tapi, aduh. Cilaka ieu mah euy. Ribut di wae, aduh. Bang Gopi kemana ya? Dari kemarin nggak kelihatan Bang Gopi. Iya, biasanya jam segini Bang Ovi udah dateng nih bawain kita nasi bungkus. Kita doain aja yuk, supaya Bang Ovi dilindungin sama Allah. Ayo. Dek. Ayo kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang musyawarah santri saya buka. Nah, sekarang terangkan. Kenapa kalian ribut? Tuh, anak pengkitat tuh. Ralat omongannya. Pangka pengki. Pangki, pungki. Pengkor. Yang jelas antum semalam abis berbuat jahiliyah, ya kan? Antum memukul kentongan dan antum sarot. Kabur. Diralat lagi omongannya. Jahiliyah. Siapa yang berbuat jahil? Saya mau cuma iseng. Apa bedanya? Antum kagak sekolah. Santri begini. Yang namanya jahil itu disengaja. Kalau iseng itu nggak disengaja. Lagian saya mana tahu ada aturan mukul kentongan. Coba dengarkan dulu ya. Di pesantren ini yang boleh memukul kentongan hanya Mang Kandar. Semua santri tidak boleh memukul kentongan. Tapi kan saya nggak tahu. Iya. Karena Faang tidak tahu, artinya Faang tidak bersalah. Ya, kalau begitu tidak usah lagi dibesar-besarkan masalahnya. Ya, kita anggap urusan ini selesai. Sat, masalahnya bukan soal kentongan aja, Sat. Ini mereka berdua ini, Sat. Ya. Tuh, ya udah. Coba diterangkan kenapa kalian ribut. Nih Tat, si Ovi nih Tat. Dompet saya dicopet nih sama nih orang nih Tat. Nih. Bener itu, Vi? Enggak, saya nggak nyopet. Saya tuh udah tobat, Tat. Tapi tadi Tommy bilang kamu mencopet dompetnya. Iya sih. Emang saya nyopet. Tapi ceritanya gini, Tat. Nih, waktu saya sebelum nyampe sini, jadi santri di sini, malamnya saya ribut sama Tommy. Ya terus kesempatan dong. Saya ambil aja dompetnya. Saya copet tuh. Habis saya kesel sama dia. Dia nih, Tat ya. Dia nih pembalap liar. Dia sama temen-temennya hampir nabrak anak-anak asuh saya nih. Yang lagi nyebrang di jalan. Udah nggak usah dibahas yang kayak gituan. Nyesek gue dengernya. Gara-gara hal itu tuh.
gua jadi masuk kantor polisi. Ujung-ujungnya ke sini gua. Ya, tapi emang ceritanya begitu. Ya udah, gini aja. Lu nggak apa-apa tuh duit gua lu habisin, lu makan tuh duit gua. Yang penting tuh dompet tuh berharga banget buat gua, lu balikin. Ah, gimana Ovi? Dompetnya masih ada apa tidak? Masih noh. Saya taruh di bawah selipan kasur. Terus gue balikin. Tenang aja. Alhamdulillah, selesai ya urusnya ya. Nah, sekarang ada lagi masalah yang ingin disampaikan, ayo. Astagfirullahaladzim. Kalau begini kan kita nggak perlu pakai kekerasan. Ayo berdiri, maju ke depan. Berdiri, maju ke depan. Kalian semuanya harus berjabat tangan, ya. Apabila ada dua umat manusia yang berjabat tangan, maka akan gugur dosa di antara keduanya. Setelah jabat tangan, tidak boleh ada lagi dendam di antara kalian, mengerti? Ayo, silakan. Au. Tidak baik mengintip seperti itu. Agama pun jelas-jelas melarangnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengarkan percakapan suatu kaum, lalu mereka membencinya atau pergi meninggalkannya, maka di suatu hari nanti, di hari kiamat telinganya akan disiram oleh timah panas. Astagfirullahaladzim. Sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 7042. Dan juga sebagai perempuan, kita juga harus menjaga pandangan kita terhadap laki-laki yang bukan hak kita. Waalaikumsalam. Ada masalah apa lagi kalian teh? Senangnya ribut terus. Ini nih si Ovi nih. Selesaiin aja masalahnya di kamar. Jangan diperpanjang. Kan, semuanya pada lihat kan kelakuan tuh santri-santri baru. Bikin masalah terus, bikin onar terus. Pesantren kita kacau balau. Agak ada akhlaknya. Nol, ya kan? Fatin nih. Dek. Ustadz, maaf dipanggil sama Abah. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih? Mau kemana? Apa nih? Mau kemana? Antum-antum jangan ada yang coba deketin tuh harim-harim. Itu mereka semuanya kulu calon istri ana semua. Semuanya. Insya Allah, amin. Jadi jangan ada yang pikirannya macam-macam. Fihim antum, Paham. Kepedean, muka lu kepedean. Muka lu, iya. Apa? Pede namanya ikhtiar. Udah sono aneh begagrah ngeliat muka antum udah. Lu berani jangan manggil Ustaz lu. Gugul. Lu berani jangan. Udah. Berani Ustaz lu. Lu bener lu. Gitu aja. Mana dompet gua? Iya, sabar. Ini gue mau kasih tahu. Nih, gue kembaliin dompet lu. Iya, lu gue maafin. Tapi ada syaratnya. Lu harus beresin di kamar sampai bersih. Copet. Kalau sampai gua nggak nyenyak tidur di sini gara-gara banyak kapuk, lo gua gulung, ngerti lo? Iya. Mang, saya sorry nih. Tadinya saya mau bantuin, tapi saya harus nyuci pakaian kebesaran saya. Pakaian kebesaran ini, ya pakaian pangki. Mau nyuci dulu saya. Ya.
Naon? Tadi gua ngelihat si Fatin, dia merhatiin lu itu kayak ada sesuatu banget, Ang. Ah, bohong. Serius nih, gue serius. Mendingan sekarang kita ngintai asrama Putri gimana? Itu Asrama Putri? Atuh hayu. Lu ayo aja gua nggak diajak, gua gulung udah lu. Diajak. Ayo kita gulung-gulungan lah. Cepet. Beresin lu, gua gulung lu kalau nggak beres. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musa. Om Ovi kenapa bengong begitu? Iya nih. Om Ovi dapat tugas beresin kamar. Berantakan banget lagi. Bisa bantuin ya, Om? Musa. Makasih ya udah bantuin Om Ovi. Iya, Om, sama-sama. Om Ovi sekarang mau buang sampah dulu ke depan. Ya, kenapa masih jadi beras? Kagak jadi nasi. Apa ya? Dia rusak, dia kagak nyala tuh. Ya lo, Poy. Kalau ada lu mah, semua juga jadi beres. Serikaan rusak, lampu mati, kompor gas kagak nyala. Semua juga pasti beres dah. Kagak ada lu gimana? Mak kangen banget sama lu, Poy. Kalau Mak boleh milih, Mak pengen lu di sini terus deket Mak. Tapi Mak kagak boleh egois, Poy. Mak mesti nurutin amanah babe lo, biar lo jadi anak yang soleh. Mak kangen banget, Pak. Ya Allah. Mak kagak mau nangis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, itu magicomnya kenapa, Mak? Rusak, mau gue bawa ke tempat servis. Saklek. Mendingan, Mak, kita berdua aja yang servisin, Mak. Tuh. Kagak. Gue juga tahu lu kemari pasti ada maunya. Iya kan? Mak, ngomong-ngomong nih, kakak Apoy kemana? Ini kotoran dua sudah 2 hari tidak lihat dia muka. Mana, Mak? Apoy udah gue pesantrenin. Pesantren di mana, Mak? Ngapain gue kasih tahu? Mak! Apa sih? Mak, kalau kagak ada Bang Apoy, emangnya Mak nggak kesepian apa? Gue nggak bakal kesepian. Karena Apoy biar jauh di mata, tapi deket di hati gue. Jadi gue nggak bakal kesepian. Udah gitu dia di pesantren kan nuntut ilmu. Mak, kita berdua, Mak, kan sohibnya Bang Apoy, Mak. Kalau kangen, Mak, kita kan bisa berkunjung ke sana, Mak. Kagak. Gue larang lu pada gangguin Apoy di sono. Sebelum lu pada ini berdua nih, sholat. Kalau lu pada sholat, baru gue anterin ke pesantren.